Coyers. Aku lagi makan nih. Makan apa sih kamu? Enak banget kayaknya, Nak. Makan donat waktu SD. Apa namanya? Nih. Ini enak banget emang. Tadi gue udah nyobain beberapa. Terima kasih ya yang sudah memberikan kami donat ini. Kita tuh sampai dari tadi, ayo mulai yuk gitu. Kita keburu abis nih, soalnya kita pada makan ini terus ya. Bener. Donatnya kami dapatkan dari ini. Made with love, donat frozen Jakarta. Terima kasih, lucu sekali gambar kamu. Kayak kamu, Nak. Iya ya, mirip ya. Oke, terima kasih ya. Nah, selain ada donat juga, nih kita punya ini nih. Fitra Foodies. Ini adalah kentang goreng pengantin. Gemes. Ini ada yang kemasan ini juga nih. Jangan-jangan mereka tuh baru jadi pengantin ya? Mungkin. Aku cobain deh. You stay at home, I'll cook for you. Oh, tagline-nya. romantis. Terus Enak. kita ini tumben-tumbenan loh nyebutinnya makanan duluan karena kita sambil nyemili. Enak banget. Ini ada juga kopi dari 5 Jiwa Yudhistira. Wah, 5 jiwa. punya Anda, Pak. 5 jiwa Yudhistira nih. Wow, logonya juga pewayangan ya. Jadi macam-macam rasanya. Enggak, Deng, Yudhistira doang. 5 jiwa. 5-5-nya berjiwa. Baby. Oke, Coyers. Bareng. Jangan-jangan kita jodi. Flip. Plop. Belum make a wish. Belum psikolambing. Oke. Nah buat mantan-mantanku yang ada di luar sana, kamu mungkin pernah aku berikan keindahan. Apa? Mungkin kamu pernah, Cantik lu. mungkin kamu pernah memberikanku kepuasan. Aku pun juga pernah memuaskan kamu dengan barang-barang yang aku dan kamu belikan. Enggak, gue gak percaya mantannya Gilang pernah dibeliin sama dia. Iya, karena gue nggak bisa beli apa-apa sih. Bingung juga kalau mau beliin mantan dulu. Tapi kamu sebagai perempuan pasti dibeliin barang dong sama mantan kan? Cuman aku dari dulu, Deketin bro. kalau aku dari dulu, ini buat diri aku sendiri ya. Ini tidak menjudge perempuan-perempuan lain ya. Oke. Kalau aku dari dulu emang gak mau minta dibeliin. Oh, kenapa? Karena menurut aku gini, kita itu pacaran gak tahu sampai kapan. Belum tentu nikahnya sama dia. Terus kalau misalnya nanti ketika kita putus, yang diingat sama orang itu adalah jeleknya kita, ya kan? Mantan itu akan ingat jeleknya kita. Nah, gue nggak mau diingat sebagai orang yang minta dibeliin. Ya. Gitu. Tapi banyak juga yang nggak peduli dan banyak juga cowok yang nggak peduli juga. Maksudnya kalau punya mantan kayak gitu. Iya. Terus kalau Emang barang apa aja yang dibeliin? DVD Harry Potter yang selalu kita tonton bersama itu. Terus? Sadisme gitu cerita ini kan dari mantan aku. Oh ya udah bagus, gue ulang gitu. Yaudah yuk nonton kata gitu. Terus? Ya, jadi waktu itu emang kalau itu kebetulan. Jadi pas kita lagi di Bali, kan dia emang selalu mantan aku ini emang selalu ke toko musik kerjaannya kan. Terus pas banget tiba-tiba keluar si DVD yang satu box itu isinya Harry Potter 1 sampai 7 part 1 dan part 2 itu. Nah, karena dia tahu aku suka banget Harry Potter, dia beliin aku gitu. Udah sesimpel itu. Tapi aku nggak mau yang kayak beliin aku dong gitu. Nggak, itu anti banget gue kayak gitu. Oke. Tapi kamu pernah ingat nggak barang apa yang paling kamu ingat? Mungkin dari harganya atau dari momennya atau dari nilainya yang kamu sampai sekarang nggak bisa lupa? Apa? Pernah dikasih mantan? Mantan yang bukan kamu. Kamu Lu dihitung gila gak? ya? Bukan, maksudnya kan kamu kan pernah pacaran juga. Ya kalau gua mah nggak dihitung, udah. Apa ya? Oh, kalau waktu yang mantan SMA itu dia beliin kalung. Emas. Ini silver. Apa sih perlinis. Jadi Mahal, harganya berapa? Nggak tahu. Waktu itu aku ulang tahun dia kadoin itu. Yang aku cerita itu loh, dia kasih kalungnya itu logo Scorpio. Logo Scorpio kan M gitu kan. Namanya dia M, depannya inisialnya. Oh, bisa pas. Jadi bisa pas gitu. Dan itu pun dia ngasih kadonya pas kita sebenarnya udah putus. Jadi aku mau balikin tadinya. Terus kata mama, kalau kamu balikin dia akan makin sakit hati. Udah nggak usah gitu. Oh gitu. Tapi ada juga loh yang minta balikin. Ada. Kayak mantannya Rizky itu adek gua. Jadi ketika dikasih itu dia minta balikin barang-barang yang udah dikasih ke Rizky. Nah, kalau itu yang aku tangkep ya, tipe-tipe yang kayak gitu, itu tuh sebenarnya dia kayak pengen
bluffing doang. Iya kayak nih lu balikan sama gua dong gitu ya berarti. Iya, karena dia nggak tahu lagi harus pakai cara apa. Terus dia kesel, nih orang tetap nggak mau balik sama gue. Udah deh balikin deh semua yang gue keluarin buat lo gitu. Tapi kalau misalnya itu bisa langsung dinilai tuh kalau dia balikan gara-gara itu, berarti pasangannya nggak punya harga diri. Kalau aku pernah gimana? Nah, ya lu nggak punya harga diri berarti. Itu. Karena kalau. Tapi kamu pernah nggak punya pacar yang minta-minta mulu? Pacar minta-minta? Oh, enggak sih kebetulan. Sama sekali. Enggak kayak, aku mau ini dong, aku mau ini gitu. Enggak pernah. Gak pernah ya? Nggak pernah. Bagus lah kalau begitu. Jadi karena mungkin dia juga tahu, maksudnya gua tuh kalau pacaran gua kasih tahu gua tuh begini, gua tuh siapa, sehingga nggak kaget. Jadi misalnya gua penghasilan gua tuh cuma segini loh gitu kan. Nah, dan gua ngajak lu ke sini ya karena gua mampunya ya segini kayak gitu. Gua pernah naik motor kemana-mana atau waktu SMA gua dijemput malah pacaran. Iya, bisa begitu. Karena ya gua fair-fairan aja ya. Gue begini kalau lu mau sama gue ya udah, yuk. Enggak juga nggak apa-apa gitu. Nah, kayak berita yang lagi viral juga nih di Instagram, Facebook dan Twitter. Jadi tuh ada satu cewek, dia tuh sampai dihujat sama netizen. Awalnya mungkin netizen kesian sama dia, sama si perempuan ini, karena dia ceritanya itu si mantan pacarnya, mantan cowoknya minta balikin uang yang dia keluarkan selama pacaran sama cewek ini. Iya. Nah, ini beritanya nih. Kita lihat sama-sama. Yang mana? Coba kita lihat sama-sama ya beritanya ya. Nah, ini marah ditagih biaya pacaran, gadis ini malah banjir sindiran netizen. Coba lihat, gedein dong. Jadi chatnya doang, coba masukin. Masukin chatnya. Karena si cewek ini ngebahas soal si cowoknya yang minta uangnya balik, si cowoknya ngeluarin bukti lah guys. Coba bacain. Nih. Kamu jadi cowoknya, aku jadi ceweknya ya. Oke. Oke. Yang barang-barang. Ya, ini chat ceweknya pas minta barang-barang, pas minta beliin barang. Jadi cowoknya nanya. Lagi dong, nyalain dong. Tuh, kamu dari rumput laut aja kan? Rumput laut aja kan? Sama krim muka Bi. Pap aja ntar di sana. Iya sayang, aku beli nanti ya. Okur. Maka Rizo benar nggak ketemu Bi nyelip gitu? Udah nyelip. Hehehe. Dah nih. Terus abis itu ini ceweknya. Mungkin ceweknya nanya nih kamu kemana? Kamu udah tidur belum? belum? Kamu kemana ngilang tidur? Gitu kira aku. Terus? Wih ya udah sana aku siap-siap deh. Bi nggak jadi beliin makanan deh. Beli aja yang rumput laut tapi minuman enggak. Oke. Oke, sip. Lalu? Jadi intinya setiap cowoknya datang, kamu misalnya mau ngapelin aku nih ke rumah. Terus? Aku tuh nitipnya bukan cuma rumput laut dan minuman. Oh, Makarizo gitu-gitu tadi. Tiba-tiba Makarizo, tiba-tiba nitip skincare. Pokoknya itu dibongkar semua lah katanya sama yang cowok ini. Jadi netizen yang mungkin tadinya sebel sama, ngapain sih cowok minta-minta duit balik. Gak taunya emang karena nih ceweknya juga banyak minta. Dan setiap diajak ketemu sama cowoknya nih cewek gak mau. Hah? Jadi kalau misalnya kamu gak beliin aku, ya udah gak usah ketemu gitu. Kalau kamu gak beliin aku, besok kita gak jadi pergi gitu-gitu. Ya. Itu bibit-bibit pereknya udah muncul. Astagfirullahaladzim. Nah, itu biasa begitu. Iya, berarti dia tuh cocoknya jadi ani-ani ya. Ya. Ya intinya nih, aku tuh pengen sebagai perempuan, aku pengen mengingatkan buat coyers yang terutama perempuan juga. Kalau kita masih pacaran, gak usah yang namanya minta uang ke pacar atau minta-mintain barang mahal ke pacar. Kalau cuma minta beliin ciki pas main ke rumah, aku nitip es krim ya, itu standar, nggak apa-apa gitu kan. Terus habisin dia memang receh banget. Orang gua habis syuting dia minta beliin Citos. Citato kali. Oh yang keju. Terus? Iya, maksudnya kalau kayak gitu tuh wajar gitu, karena kan itu masih tidak menyentuh, tidak merusak harga diri kita sebagai perempuan. Tapi kalau tiba-tiba lagi jalan ke mall, lewatin Dior, sayang beliin aku tas Dior dong, terus lo masih pacaran, hello. Ya itu kan pendapat kita. Cuman kalau misalnya pacar lo, ini aku menasihati perempuan sebaiknya tidak seperti itu, kecuali pas udah nikah. Dan tapi kalau misalnya perempuan tiba-tiba dibeliin, kamu nggak minta tapi dibeliin. Ya, kayak ada artis, gue lupa siapa, Elina George ya kalau nggak salah, yang dibeliin pacarnya Alphard. Anjing gak? Ya gak apa-apa, aku juga kamu beliin lo butang pas masih pacaran, gak apa-apa. Karena kan kamu kadoin aku. Itu kado bukan sih, gue lupa deh. Kado.
Kado kan? Bukan kado lebaran itu kalau yang Alfard ya. Tapi jadi kalau kado nggak apa-apa. Kalau kado nggak Kalau kado nggak apa-apa berarti. Karena ceweknya nggak minta. Iya maksud gue gitu berarti kalau nggak minta nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Itu kan emang cowoknya aja berarti yang terlalu baik hati. Tapi Ya. ada penelitian juga yang mengatakan bahwa kalau kita terlalu sering memberi yang berlebihan itu akan menyebabkan kecemasan juga terhadap diri sendiri. Jadi kita tuh kayak yang nih orang akan suka gak ya sama kado gue? Ya. Jadi yang kepikiran terus gimana caranya supaya membahagiakan si pasangan ini. Iya. Caranya ngasih-ngasih Dengan kayak cara begitu kan? ngasih-ngasih begitu. Takutnya malah jadi nggak cinta tapi cinta karena uangnya ya. Walaupun sebenarnya cewek menurut gue wajib matre sih. Bukan matre, logis. Tapi kan ada juga cowok yang emang ngasih, kamu setiap bulan aku kasih deh uang. Iya ada juga Ada. ada cowok-cowok yang bermental om-om ada memang begitu kan mentalnya kamu nanti tiap bulan aku kasih itu udah mental om-om itu sudah terpupuk sejak dini itu begitu. Oke. Tahu nggak? Dulu ya aku pernah nih waktu masih pacaran yang sebelum kamu. Jadi posisinya aku tuh fee aku belum ada yang turun. Terus abis itu waktu itu terus mama sama ayah lagi keluar kota dan luar kota yang berbeda. Mama ke Kuningan, ayah kemana gue lupa. Terus abis itu gue di rumah nggak punya uang. Terus Kamu tau nggak? Aku cerita ke si mantan aku ini kalau aku nggak punya uang. Terus dia transfer aku 200 sampai 300 ribu, aku sampai nangis. Karena semalu itu kayak yang anjir gue malu banget sampai harus kayak paham gini gue. gitu. Tapi ya lu harus begitu karena kan lu nggak megang uang sama sekali. Paham gue. Sumpah itu receh banget maksudnya. Iya. Itu terparah yang pernah gue alami si 300 ribu itu. Ya Allah, gue aja pernah minta bayarin listrik sama mantan gue. Iya itu kocak banget. Jadi kontrakan gue belum bayar listrik tiba-tiba gue nggak ada duit. Ini kocak banget. Jadi kita baru nikah waktu itu. Terus gue beres-beres lah nih, nemu lah buku jadwalnya dia zaman dia masih sketsa itu kalau nggak salah ya. Terus abis itu iseng lah bacain kan set gitu. Ada satu kotak isinya panjang banget nih, bukan jadwal syuting. Gak tahu dia curhat. Hari ini belum bayar listrik terus dibayarin Ranti. I love you. Makasih Ranti. Ranti sekarang sudah punya Dari anak. tadi gue nasehatin cewek-cewek jangan minta bayarin. Gak tahu suami gue dibayarin. Ya begitulah namanya pacaran di saat susah ya begitulah ya. Iya. Oke, kita menuju ke sayang. Ya dia juga udah lupa. Tapi ada juga ini sebenarnya penelitian ya dari psikologi gitu. Maksudnya emang tipe-tipe orang menunjukkan sayang itu berbeda-beda. Iya benar. Itu ada dari sentuhan. Ya, affection ya. Misalkan ya kalau lagi sedih mau punggungnya di Touch of usap-usap, bener. Ada yang cuma dari kata-kata aja. Jadi walaupun kita buktiin kayak gimana, tapi yang penting dia butuh dengar kita ngomong. Betul. Terus ada juga yang menunjukkan sayang ya dengan memberi barang. Gitu. Iya itu dia. Beda-beda tipikal orang sebenarnya. Makanya kan balik lagi. Sebenarnya kan yang kita tekankan di konten kali ini adalah minta barang ke pacar. Kalau ngasih barang ke pacar itu urusan masing-masing gitu. Kayak misalnya kalau karena aku seneng disurprisein, jadi untuk menunjukkan aku sayang sama Gilang juga aku sering ngasih surprise gitu. Tapi kalau dia mah minta disurprisein. Ya, kan nanti kamu gini ya pokoknya surprisein aku ya gitu-gitu. Terus udah kode-kode aku minta beliin tas ya gitu. Tapi kan itu pas sudah nikah, Beb. Langsung naik. Oke, kita menuju ke berita kedua. Yes. Habiskan gaji pacar 14 juta rupiah untuk beli makanan, wanita ini tetap minta putus. Anjir. Banyak pasangan kekasih yang habiskan uang mereka untuk beli makanan, tapi ada seorang wanita yang merasa uang 14 juta rupiah tak cukup untuk membeli semua makanan. Bentar deh. Dia 14 juta buat beli makanan. Ya. Sebulan. 2 minggu, 14 hari. 2 minggu. Berarti kan sehari dia makan sejuta. Abis itu dia minta putus. Jadi sekali makan tuh bisa 300 ribu. Gitu. Sekali makan bisa 300 ribu gitu. Kamu banget. Lah gua mah makan apa aja, kalau gua mah nasi, lauknya nasi bisa. Iya, tapi sampai nasinya 300 ribu kan? Anjing. Enggak dong. Kalau dia mah mungkin kayak makan di restoran mahal segala macam. Dan gue yakin banget mungkin dulu kecilnya dia miskin kali, cewek ini. Dan ini terjadi di matre aja ini mah. Iya matre ini. Di RM, ringgit Malaysia ya, RM ya? Iya. Gajinya tuh gak nyandak. Nggak nyandak, lu Betawi banget lu. Gajinya nggak nyandak kata dia gitu. Gajinya tuh nyandak apa sih? Nyandak tuh kayak nggak cukup.
Nggak nutupin. Oh jadi iya. Gak nyandak. Kalau 14 juta makan 2 minggu, gajinya dia misalnya UMR gimana tuh? Ya nggak bisa. Itu dia tadi makanya gue bilang kalau gue tuh selalu kalau pacaran gue bilangin ke pacar-pacar gue kalau gue hari ini belum dapat duit atau besok gue baru dapat duit, ntar gue ajak ke tempat ini ya. Sekarang kita makan di sini dulu gitu-gitu. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Aku nggak pernah digituin. Karena waktu sama kamu alhamdulillah ada. Oh alhamdulillah. Dan aku selalu berusaha untuk mengadakan. Oke. Baik, kamu nggak tahu aku kan ngepet waktu itu. Ya, kita ke berita ketiga. Sudah tidak ada. Gak ada, apaan sih ngarang banget. Nah, tapi ini ada sebenarnya kalimat menarik nih. Seberapa penting memberi hadiah untuk pasangan. Jadi pelatih hubungan dan seks Michelle Lisenberry Christensen mengatakan bahwa pemberian hadiah kepada pasangan itu seringkali menghasilkan kecemasan dan frustasi. Astagfirullah, tadi udah dibahas. Udah dibahas tadi ya. Oke. Ada tipsnya. Baik, tuh. dan Christensen memberikan beberapa tips. Pertama, pilih barang apa yang akan diberikan kepada pasangan, entah itu makanan favorit mereka, buku kesukaan mereka, atau barang yang sudah mereka inginkan sejak lama. Betul. Dan pertimbangkan juga mengenai seberapa penting hadiah bagi pasangan Anda. Itu yang kedua. Yang ketiga, Anda bisa melihat respon mereka terhadap hadiah yang diberikan orang lain dan seberapa senang mereka ketika mendapatkan kado atau memilih kado untuk diri mereka sendiri. Karena kalau kayak tipikal Adis, dia biasanya daripada salah kado orang, mendingan dia ngasih tahu gua tuh lagi suka ini gitu. Ya enggak sih? Betul. Jadi orang kalau beli ya itu aja yang dibeli. Dan itu menurut gua sih fair juga sih. Karena gini, daripada Gilang tiba-tiba beliin gue boneka raksasa dan gue bukan perempuan boneka sama sekali, buang-buang uang juga gitu. Si Berry Mahmudin di atas ya? Iya di atas. Dia udah lama loh nggak kita temuin. Ya udah. Tapi guys, kayak emang ada orang yang seneng ngasih kado, nak. Iya, itu tadi kata Mas Yudi tadi. Iya. Nah, terus lupa tadi udah ada di ujung lidah gue mau ngomong apa? Lalalala katanya gitu. Kamu harus gitu tuh, sambil merem nih. Lalalala gitu. Nah, kan kayak anjing. Tetap nggak inget. Kok gigi kamu gitu? Yang penting gigi gue gini bentuknya. Giginya Adis kan melebar semua ke samping. Kalau ketawa tuh kayak samping semua gitu kayak kartun. Ya kan masih treatment. Coba kamu ketawa. Kan masih ortho treatment. Tuh kan lebar banget giginya. Tuh kalau gua kan enggak ke belakang gitu kan, ada yang ke belakang. Ya lihat aja foto aku yang lama pas giginya masih rapi. Apain lihat foto yang lama, lihat aja sekarang tuh. Ya kan mau dibenerin. Jadi kamu? Rapi, terus kenapa dibenerin? Jadi gini ceritanya guys. Jadi gini ceritanya guys. Kan udah pernah pakai behel nih gua ya. Abis itu nggak pernah pakai retainer. Retainer itu tuh untuk yang menstabilkan, gitu. Untuk menstabilkan. Terus udah nggak pernah pakai retainer. Waktu itu gue lagi seneng-senengnya makan makaroni yang lagi hits itu. Keras. Gue ngunyang. Ternyata harusnya udah nggak rajin pakai retainer itu harusnya jaga makan, nggak boleh makan yang keras-keras. Nah. Karena makan makaroni itu gigi gue jadi geser, berantakan lagi, makanya ulang pakai behel, PR banget gitu. Ya, paham gue. Nah tapi ini bukan kode kan supaya kita beliin kamu apa gitu ongkos buat ke dokter gigi gratis atau gimana sih? Enggak, aku punya uang sendiri. Wow. Aku pernah minta uang kamu nggak waktu masih pacaran? Enggak. Nah. Barang apa yang waktu pacaran Gilang paling mahal ngasih ke Adis? Barang apa? Waktu pacaran? Apa ya waktu pacaran? Kayaknya lo butang itu deh. Lo butang doang ya? Lo butang sih. Paling mahal 14 jutaan waktu itu. Iya. Kado, tapi itu kado. Kado. Adis baliknya? Itu ya nak, belt Armani ya? Belt Armani. Berapa kak? Berapa? Giorgio. 10 ya nak? Iya mahal. 10 juta. Berarti 10. Adis masih ngutang 4 juta ya? Ya, ngutang 4 juta. Oh gitu ya cara ngitungnya ya, cara mainnya gitu ya. Ngutang 4 jutanya itu dengan aku menerima pinangannya. Oh gitu. Ya murah. Ya Allah, murah sekali ya. Canda Nage. Tapi mobil kamu sering rusak waktu itu di bengkel. Iya bener juga. Nah, gua jadi entah kenapa waktu pacaran sama Gilang mobil gua rusak. Jadi yang benerin gua. Iya. Dan kebetulan karena bengkelnya tuh kenal sama gua udah lama, gua udah langganan, ya karena nama gua didiskon lah kayak begitu kan. Kan gua mintain nama dia nggak enak. Tapi habis berapa kak? Ya, habis itu mah udah belasan juta itu mah. Padahal ya, waktu gua awal-awal pacaran sama Gilang nih, mantan gue tuh ada yang datang ke rumah terus ngeliat mobil. Kok mobil kamu sekarang gini, nggak pernah diurusin ya sama pacar kamu? Lah kata pacaran sama montir gimana? Kalau dia tahu cerita ini mobil gue rusak mulu Gilang benerin.
ngapain dia? Nggak ngapa-ngapain juga sih. Udah agak penting. Oke deh, pokoknya terima kasih banyak ya sudah mau menyaksikan cerita-cerita. Ya, sekali lagi buat orang yang masih pacaran, ingat yang namanya pacaran berarti kan masih dalam tahapan yang belum menuju ke jenjang berikutnya. Belum pasti. Jadi masih ada yang harus dijaga lah. Betul. Enggak semua harus dikasih dan lain-lain. Tetap harus ada ruang untuk kita menyayangi orang-orang di sekitar kita seperti keluarga, sahabat kita, teman-teman. Itu penting. Jangan sampai nanti kalian setelah menikah, kalian gak bisa ngumpul lagi sama teman-teman, gak bisa ngumpul sama keluarga, gak bisa ngumpul sama sahabat. Itu berarti kalian salah pilih pasangan. Karena yang membuat kalian seperti ini bisa jadi adalah orang-orang di sekitar kalian. Jangan sampai karena pacar itu semua jadi hilang. Ajak aja pacar ke tempat teman-teman kalian. Kalau dia nerima ya udah. Berarti abis ini kita ngebahas soal pacar yang gak ngebolehin ngumpul sama teman-teman ya. Gue mah pernah itu. Gue pernah itu. Kamu pasti panjang ceritanya. Wah, panjang banget. Posesif ya berarti ya. Posesif. Next, pacar posesif akan kita bahas. Tapi paling benar untuk memilih pasangan yang tepat, pertama jangan ajak ke tempat-tempat fancy. Oh iya. Iya, betul. Ngajak Ari awalnya ke kemana? Pasar Kopro. Anjing, itu gua aja males. Emang kenapa pasar itu? Itu suka ada gendangnya kayak dung tang tang bum bum bang. Kita pertama kali ngedate kamu ngajak aku kemana sih? Parkiran PS. Oh iya. Iya benar. Masih mending parkiran mall. Lah, nggak makan, nggak ngapa-ngapain. Iya sih. Dia habis show waktu itu. Terus gua ngerasa dia capek. Ya udahlah, gua juga capek sebenarnya. Jadi gua kayak capek biasa aja. Gitu. Ya udahlah. Bilang aja kamu mau nyium aku kan waktu itu. Parkiran. Si anjing. Enggak. Di parkiran lagi. Tapi beneran gak dicium kok sumpah. Mana ada gue nyium, orang gue nembak dia di situ. Iya. Kalau gue ngajak lu makan terus ngajak nonton, gue nembaknya di mana kan bingung. Mendingan gue duduk sini, aku mau sama kamu, kamu mau gak sama aku? Terus gue digantung 30 hari. Oke, terima kasih. Baik, Coyers, besok kita akan kembali di konsep-konsep digital berikutnya. Konten bego. Konten digital berikutnya. Dan jangan lupa subscribe sekali lagi. Yes. Dan Bunda Dona akan terus hadir untuk menemani kamu juga. Yes. Dan nanti akan ada ruang interogasi. Interogasi. Apaan sih? Ruang interogasi. Siapa itu? Ada penampakan. ada penampakan 2 orang. Oke, terima kasih. Oke, Dadah, Assalamualaikum. bye.